Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Abdillah. Saya akan menjelaskan obat-obat yang memengaruhi sistem kardiovaskuler. Ada jantung, yaitu ada fase depolaris cepat. Fase depolaris cepat, sel semula dan potensial membran istirahat yang sebenarnya mengalami depolarisasi setelah mendapat arus depolarasi dari sel dari sebelahnya. Kemudian ada fase 1, yaitu kanal K+ terbuka sehingga ion K+ masuk ke dalam sel. Kemudian ada fase 2, yaitu plateauang. Terus kanal kalsium tipe L long lasting tipe pun terbuka ketika potensial membran mengalami depolaris sehingga sampai 40 mV. Terus fase 3 repolarisasi, yaitu peningkatan konduksi ion K+ dan penurunan konduksi Ca++. Terus fase 4 istirahat, yaitu membran istirahat sebenarnya yang merefleksikan tingginya konduktasi ion K+ serta kadar Na+, Ca++ yang rendah. Kemudian ada pembuluh darah, prostanoid, nitrik asid, peptida vasoaktif, endotelium derivat, hypolaring faktor. Terus ada sistem saraf, itu meliputi sistematik dan parasimpatik. Terus ada juga ginjal. Obat yang meningkatkan kontraksi sel otot jantung, yaitu glikosida jantung, yaitu menghambat natrium K fase pada membran jantung sehingga meningkatkan kontraksi otot jantung. Terus digoxin dan digotaxin. Terus selanjutnya ada simptometika untuk meningkatkan curah jantung pada terapi gagal jantung. Terus hanya memberikan secara intravena dan doputamin. Terus selanjutnya gagal jantung adalah kemampuan tidak jantung dalam memompa darah dengan kecepatan yang untuk memenuhi kebutuhan metabolik atau organ. Terus gagal jantung terdapat 3 poin yang menjadi sasaran pengobatan, yaitu peningkatan kontraksilitas sel otot jantung, penurunan beban karena jantung, dan pengaturan kelebihan cairan dalam plasma. Terus obat antiaritma merupakan gangguan ritme normal jantung karena terjadi malfungsi sistem konduksitas elektrik. Malfungsi terdapat menyebabkan perubahan pada frekuensi denyut jantung, ritme jantung, pengaturan dan tempat asal impuls. Terus klasifikasi jantung aritma ada 4 kelas, yaitu pengeblok, yaitu bekerja menghambat kanal ion natrium yang terjantung fase prokanamid. Terus kelas 2 yaitu menstabilkan ritme jantung. Terus ada kelas 3 yaitu menghambat kanal ion kalium sehingga perpanjang fase repolarisasi. Terus kelas 4 yaitu memperlambat konduksi sel jantung melalui nodus AV dan meningkatkan periode refraktori. Terus yang selanjutnya ada obat arimidelin, yaitu adenosin. Aktivitas pada reseptor M2 akan membuka kanal ion kalium. Selanjutnya obat antihipertensi. Obat yang memengaruhi resistensi itu ada 3, yaitu alpha blocker, kalsium antagonis, dan golongan nitrat. Terus obat diuresis ada 3 juga, yaitu thiazid, furosemid, terus diuresis hemat kalium. Terus obat yang memengaruhi sistem renin, angiostensin, yaitu ada ACE inhibitor dan antagonis reseptor antagonis 2. Terus obat yang memenuhi curah jantung itu ada 2, yaitu non selektif beta blocker dan selektif beta blocker. Obat yang memenuhi pada pusat yaitu ada central blocker. Hemostatis merupakan proses fisiologi untuk menjaga pendarahan dan menjaga aliran darah reguler. Proses ini berkaitan dengan penghentian pendarahan oleh vasokonstriksi dan koagulasi. Terus selanjutnya ada obat antiagrasi platelet, ada obat antiagregasi koagulasi dan agen trombosit. Terus obat untuk terapi anemia, kondisi di mana
kadar hemoglobin plasma di bawah normal. Anemia terjadi bila kadar hemoglobin daerah di bawah nilai 120 G per L dan 330 G per L P. Klasifikasi berdasarkan morfologi enterosit dan kadar hemoglobin. Anemia neuromosotik mungkin disebabkan oleh kehilangan darah akut, hemolisis atau penyakit kronik. Terusnya ada anemia makrostik normatif, yaitu disebabkan oleh gangguan sintesis asam nukleat DNA pada kondisi definisi vitamin B12 dan atau sistem folat. Terus ada anemia mikrostik hipokrom, yaitu disebabkan karena infusi sintesis hem atau besi. Ini terjadi pada anemia definisi zat besi, kehilangan darah kronik, gangguan sintesis globin. Terus obat penurunan kadar lipid. Kelainan kadar LDL meningkatkan resiko penyakit jantung iskemia. Penyakit tersebut terjadi karena plak intima pembuluh darah yang menebal yang dinampakkan aretroma. Pembuluh darah tersebut bisa pecah dan terjadi trombosit sehingga menyebabkan infark miokardial. Ini ada contohnya, yaitu HMG, CO reductase inhibitor, yaitu ada lavaktrin, simvastatin dan paravastatin. Terus ada resin pengikat asam empedu, yaitu kolesteramin dan kolesterol. Terus ada golongan fibrat, kolofibrat, fenofibrat, gemobrosil dan siprofibrat. Terus ada nikotin asid, yaitu asam nikotinat. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.